Halo semuanya, jadi pada video part kelima ini kita bakal membahas tentang cara backup atau restore database dan juga cara detach atau attach database di SSMS. Kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu backup atau restore database. Oke, backup database. Backup database itu berguna ketika pada saat database kita terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya ada hardware atau software failure, ada datanya korup, data tidur terhapus nggak sengaja, atau terjadi virus malware attack gitu ya. Selain itu, backup database juga berguna ketika kita ingin membagikan database kita ke orang lain. Oke, jadi atau developer lain. Jadi kalau misalnya teman kalian tiba minta buat database kalian yang kalian pakai, ya kalian bisa kirim dengan cara membackup database kalian, gitu ya. Nah, extension untuk file backup database itu adalah .bak, gitu ya. Nah, sedangkan untuk restore database itu berguna untuk apa? Berguna untuk mengembalikan database yang kita backup sebelumnya. Jadi setelah kalian backup, kalian mau balikin lagi atau mau pakai database yang kalian backup itu, caranya adalah dengan cara restore. Nah, dengan syarat kita memiliki file .bak yang ingin kita restore. Jadi kalau ingin restore database ya kita butuh backupnya dulu gitu, atau file .bak-nya. Itu untuk backup dan restore. Nah, aku bakal contohin cara backup dan restore-nya gimana. Misalnya di sini aku punya database tes 1 ya. Aku mau backup dulu database tes 1. Caranya tinggal klik kanan, kita ke task, terus coba kita cari backup di sini. Oke, ke tes 1, ke task, terus backup. Jadi aku mau nge-backup database yang namanya tes 1. Nah, harusnya bakal muncul satu pop-up kayak gini. Nah, di sini kita bisa pilih database yang kita mau. Di sini aku pilih yang tes 1 ya. Terus di sini kita bisa pilih backup type. Backup type itu ada 3, ada full, ada differential, sama transaction log. Nah, ini tergantung kita mau backupnya apa. Kalau full itu berarti semuanya, dari awal sampai akhir semua database kita backup. Kalau differential berarti kita bakal backup database dari terakhir kita backup. Jadi yang lama yang udah pernah kita backup, kita nggak bakal backup lagi. Kita backup dari yang terbaru aja. Itu differential. Sedangkan yang transaction log berarti kita backupnya yang lognya doang, transaksi lognya doang. Datanya enggak gitu ya. Tapi di sini untuk biasanya kita bakal pilih full aja gitu. Nah, sisanya kita tetap pilih disk saja karena kita mau backup ke hard disk kita atau memori kita gitu ya. Nah, untuk path-nya, tempat dia simpan backupnya bisa di sini. Atau kalau kalian mau nambahin path baru biar bisa customize path ya gitu ya. Kalian bisa add aja di sini, terus tinggal kalian pilih titik 3 di sini, terus kalian cari aja tuh. Kalian cari misalnya mau di D, kalian tinggal oke aja gitu. Tapi karena di sini aku nggak mau, aku mau tetap di yang default aja ya, yaitu di folder backup ini. Jadi aku langsung oke aja. Sesimpel itu. Oke, dia bakal execute dan katanya udah sukses. Nah, untuk ceknya adalah kalian bisa ke folder yang tadi, folder backup yang tadi. Oke. Ini aku langsung Windows R, terus ke folder backup tadi, tinggal oke. Nah, di sini harusnya udah ada file backup aku, ada file.bak aku. Jadi, kalau misalnya mau pindah-pindahin database atau mau kirim-kirim database, kalian bisa pakai .bak yang ini gitu. Jadi kalian bisa generate bug-nya, terus kalian kirim ke teman kalian, terus mereka bakal restore. Nah, sekarang cara restore. Cara restore database yaitu kita ke folder databases ya, klik kanan, restore database, gitu. Nah, restore database sama ya, caranya bakal ada muncul satu pop-up kayak gini, ke device, oke. Terus pilih 3 titik yang di sini. Oke, ke device terus pilih 3 titik yang di sini, terus add aja. Nah, sekarang kita tinggal tambahin aja bug kita ke dalam sini, terus tinggal oke. Dan ini tinggal oke aja. Harusnya nanti udah bisa kebuat database-nya. Tapi ini aku nggak oke karena ini udah ada database-nya. Oke. Nah, itu aja untuk cara backup sama restore. Sekarang kita lanjut lagi ke attach sama detach database. Nah, untuk detach database itu adalah sebuah cara untuk membuat instan database kita hilang dari server, tapi file MDF sama LDF-nya masih ada. Gitu ya.
Jadi ini mirip sama drop table, maksudnya drop database. Tapi bedanya kalau di drop database kan MDF sama LDF juga ikut kehapus. Jadi kayak satu database langsung hilang gitu. Tapi yang detach itu simply cuma buat instance database-nya hilang. Tapi sebenarnya database-nya tetap ada di komputer kita gitu. Nah, kalau attach itu apa? Attach itu adalah sebuah cara untuk mengembalikan instance database yang hilang tadi akibat kita detach. Gitu ya. Jadi kalau udah hilang instance-nya tapi datanya masih ada, MDF-nya masih ada, LDF-nya masih ada, ya kita bisa attach lagi. Bisa kita tempelkan lagi ke SQL Server gitu ya. Nah, kita coba tunjukin caranya untuk detach ya. Kita mulai dari detach dulu. Misalnya di sini aku mau detach si tes 1. Tinggal klik kanan ke task, terus kita coba detach. Nah, ini kalian bisa pilih ya, drop connection. Jadi kalau ada yang connect sama ini, contohnya di sini si SQL ini masih connect ke tes 1 ya. Jadi kita bisa pilih yang drop connection. Jadi kalau misalnya ada yang connect ke sini, kita bisa drop aja connection ya, biar nggak ada error-error yang aneh-aneh ya. Tinggal klik OK aja. Harusnya bisa dilihat di sini, kita refresh pun tes 1 udah nggak ada. Oke, tes 1 udah hilang karena instance-nya hilang dari sini. Tapi sebenarnya MDF sama LDF-nya masih ada, jadi datanya masih tetap ada gitu ya. Nah, untuk attach, kita tinggal klik kanan, attach. Oke. Nah, untuk attach kita butuh MDF-nya ya. Kita butuh MDF-nya. Jadi di sini kita bakal tambahin file MDF kita. Oke, ini harusnya path itu ya, path path default-nya untuk nyimpan semua MDF kita. Oke. Di sini ada tes1.mdf, yaitu database kita yang baru saja di detach ya. Tinggal klik OK. Nah, harusnya muncul di sini dan tinggal kita klik OK lagi aja. Harusnya tes1.mdf sama tes lognya masih ada. Tinggal kita OK. Nah, kalau kayak gitu ini isinya masih ada semuanya. Oke, masih sama seperti terakhir kita pakai. Gitu. Itu untuk cara attach sama detach database. Nah, attach sama detach ini juga bisa dipakai untuk kalian kirim-kirim data atau kirim-kirim database ya ke orang lain. Tapi bedanya antara backup dengan detach adalah kalau kalian kirimnya pakai backup kayak tadi, kita backup database, itu database kalian tetap online di server ini, tetap online. Maksudnya tetap beroperasi karena kan dia nggak hilang dari sini ya. Jadi masih bisa dipakai pada saat kalian mau backup gitu. Terus kalian kasih ke orang lain. Nah, bedanya dengan detach adalah kalau kalian detach, oke, terus kalian copy MDF sama LDF ke teman. Nah, pada saat kalian detach, database-nya bakal offline. Oke, database-nya bakal nggak beroperasi sama sekali. Jadinya ya kalian harus tungguin sampai kalian attach lagi ke database ini, baru kalian bisa pakai lagi database tes satunya. Palingan itu sih perbedaan backup sama attach detach untuk kirim-kirim database. Jadi lebih direkomendasiin yaitu pakai backup. Karena kalau pakai backup ya itu database-nya tetap online di sini. Jadi mungkin ada orang lain yang mau akses database-nya masih bisa selagi kalian backup. Kalau yang detach ya pada saat kalian detach ya orang lain juga pasti udah nggak bisa connect ke database ini karena instance-nya hilang dari sini ya. Jadi kalian harus cepat-cepat copy MDF sama LDF kasih teman, terus kalian attach lagi ke sini biar bisa dipakai lagi database-nya. Kira-kira kayak gitu. Harusnya untuk gitu aja untuk video part kelima. Untuk video part ke-6 selanjutnya kita bakal bahas tentang constraints. Jadi sampai jumpa di video part selanjutnya. Terima kasih.